Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Divisi Samarinda Prodi Keluarga ingin melaksanakan tugas dari Bapak Pak Nasution, yaitu ingin mewawancarai pengurus masjid Pemkot Samarinda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soponor. Saya Syed dari Alki. Saya Muhammad Ihsan Hakim. Saya Muhammad Hussein. Ingin bertanya kepada Bapak sebagai pengurus masjid ini, yaitu pertama, sudah berapa lama masjid ini berdiri? Mohon ceritakan sejarah berdiri masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam telah kita aturkan kehadiran dengan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Adapun sejarah berdirinya Masjid Nurul Mukminin Pemprov Kaltim ini, dulunya adalah lapangan Kilibalu, lapangan bola Kilibalu, dan diusul oleh Pak Awang Faruk Ishak, visionernya beliau, supaya umat Islam, kaum muslimin muslimat ini dalam kerukunan beragama antara ini kan masjid ini dihempit oleh dua gereja. Nah, jadi supaya dari pemandangan jauh dari orang-orang luar sana bahwasanya kehidupan umat Islam dan non muslim itu berdampingan dengan damai. Mudah-mudahan niatnya beliau mempersatukan umat Islam dengan umat yang lain ini menjadi terwujud. Nah, jadi awal-awalnya dulu ini adalah lapangan Kilibalu ataupun lapangan bola yang sudah terkenal di kota Samarinda. Berjalannya masjid ini hampir 4 tahun, murni dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah sudah berjalan. Masyarakat dulunya yang pro dan kontra mau juga saat ini pada waktu ini untuk sama-sama memakmurkan Masjid Nurul Mukminin Pemprov Kaltim ini. Awal-awalnya memang masyarakat banyaklah yang pro dan kontra tentang masalah pembangunan Masjid Nurul Mukminin ini. Itu saja mungkin sejarah. Alhamdulillah sudah berjalan selama 4 tahun ini, tidak ada hambatan, dan juga antusias masyarakat untuk memakmurkan ini sangatlah banyak. Alhamdulillah, karena mungkin alhamdulillah pelayanan ataupun kebersihan sudah kami maksimalkan semaksimal mungkin. Yang kedua, Oke, baik. Pertanyaan kedua, yaitu saat pertama kali didirikan sampai sekarang, apakah penggunaan mikrofon selalu menggunakan mikrofon luar atau bergantian menggunakan suara luar dan suara dalam? ya, penggunaan mikrofon luar ataupun dalam, kalaunya sholat Jumat ataupun pengajian minggu, subuh minggu ini itu menggunakan mic luar. Tapi kalaunya pengajian Senin sampai Kamis itu pun menggunakan mic luar. Dan kalaunya untuk mic dalam itu yang kayak pengajian ibu-ibu hari Kamis dan hari Jumat. Nah, dan juga acara yang bersifatnya tidak terlalu untuk di siar. Maksudnya kan kalau yang pakai mikrofon luar ini kita siar supaya umat Islam yang lain ini, kaum muslim ini terketuk hatinya untuk sholat berjamaah di sini. Makanya kami menggunakan mikrofon luar. Dan kalau di internal atau di dalam aja, maka kami biasanya menggunakan mic dalam. Jadi ada kalanya kami menggunakan mic luar, ada kalanya menggunakan mic dalam sesuai sikonnya. Nah, karena
untuk menjaga keharmonisan antara tetangga-tetangga masjid ini. Nah, jadi kami utamakan supaya masyarakat rukun berdampingan dengan masjid ini pun artinya tidak ada gangguan apapun, ataupun masalah mikrofon ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu kan yang sudah dikerjakan oleh pengurus masjid Nurul Mukminin Pemkab Kaltim ini. Ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui aturan Kemenak terkait dengan pembatasan suara sound system masjid atau musola? Yang himbauan dari Kemenak, himbauan dari Kemenak untuk menggunakan mikrofon luar dan dalam itu kan sifatnya hanyalah himbauan. Kami, karena kami ini masjid provinsi, kami tentu mengikuti aturan pemerintah yang sudah dihimbau oleh pemerintah, dan juga tetap kami menggunakan mic luar dan juga mic dalam sewaktu-waktu yang tertentu. Tidak juga kami mengabaikan anjuran atau himbauan dari pemerintah Republik Indonesia ataupun Kemenak. Kami tetap melaksanakan apa yang dihimbau oleh pemerintah Kemenak ataupun Kementerian Agama ya. Kemarin itu ada di awal Ramadan rasanya kalau tidak salah ada himbauan semacam itu. Nah, dan juga kami sudah melaksanakan karena kami ini sifatnya masjid pemerintah lah, paling ada ini masjid Nurul Mukminin ini, karena semuanya ini adalah dari dana pemerintah provinsi. Nah, jadi kami ini karena sama pemerintah ini ya kami harus mengikuti aturan apa yang sudah dihimbau ataupun dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya kan? Pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan aturan tersebut, khususnya pernyataan Kemenak saat awal Ramadan kemarin yang mengimbau pembatasan sistem masjid? Himbauan, awal-awal himbauan aturan sistem masjid ini dari Kemenak, kami pribadi ataupun pengurus masjid sih memaklumi apa yang disampaikan beliau, karena itu hanyalah pembatasan. Karena kalau kita misalnya terlalu memakai mic luar, nanti kan aktivitas masyarakat ataupun jiran masjid itu akan terganggu. Cuma kalau pas waktu sholat ya kami menggunakan sound system luar. Tanggapannya karena itu himbauan, sifatnya ya kami manut atau mengikut aja gitu. Dari tidak ada kami untuk memprotes atau apa, tidak ada. Artinya karena itu sifatnya kan dipahami dari segi himbauan saja. Tidak ada kami untuk ataupun memprotes ataupun tidak mau mematuhi aturan pemerintah. Kami insya Allah siap melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah ataupun dari Kemenak ataupun dari pemerintah dari yang lain. Menurut Bapak, dalam suatu tempat sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi kebiasaan terkait dengan penggunaan sound system yang menggunakan suara luar dan tidak ada komplain atau mengganggu masyarakat, atau tidak ada komplain atau mengganggu masyarakat sekitar, apakah tidak mengapa jika aturan dari Kemenak tersebut tidak dijalankan? Alhamdulillah selama ini tidak ada komplain, cuma ada satu orang yang komplain karena beliau tetangga kami ini, tetangga masjid, namanya Kang Etam. Karena beliau dalam kondisi dalam keadaan sakit stroke. Nah, jadi kan kalau orang sakit stroke ini emosinya itu labil bahasanya itu. Cuma satu orang saja yang memprotes, dan masyarakat yang lain alhamdulillah tidak pernah memprotes masalah sound system yang dari luar ataupun yang dari dalam. Bahkan mereka bersyukur adanya masjid ini, artinya mengingatkan mereka untuk mengerjakan sholat, terutamanya yang tidak sempat ke masjid.
mungkin mereka bisa sholat di rumah dan sebagai pengingat. Nah, alhamdulillah sih kalau himbauan itu insya Allah kami laksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau dari masyarakat ini cuma ada satu orang yang memprotes. Tetapi karena kondisi beliau tadi dalam keadaan ada sakit, terutama stroke ataupun apa bahasanya diabetes, itu kan bisa mempengaruhi karakter seseorang gara-gara penyakit itu tadi memicu. Itu cuma dan kami selama ini melaksanakan tidak ada pengaruh dan tidak ada pengaruh untuk melaksanakan make keluar ataupun dalam. Ya, jadi sebagaimana mestinya aja kami jalankan. Kecuali misalnya nanti ada orang yang banyak demo masalah itu, mungkin kita bisa bicarakan dengan mereka. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang mendemo ataupun mengkritisi masalah itu tadi di masjid kami ini. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian yaitu pertanyaan terakhir, kami memohon kepada Bapak untuk kami memohon nasihat dari Bapak untuk kami para penuntut ilmu dan bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan memakmurkan masjid. Ya. Ini adalah sebuah nasihat ataupun mau'izatul hasanah bagi tulab. Tulab itu bahasa Arab, bahasa kita itu yaitu menuntut ilmu. Nah, sangat dianjurkan bagi generasi muda ataupun mahasiswa siapapun kita disuruh untuk menuntut ilmu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, Talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai ayunan sampai nanti menjelang ke liang lahat. Nah, jadi sangat dianjurkan kita ini sebagai muslim, muslimah, muslim laki-laki dan perempuan ini menuntut ilmu yang wajib. Terutama yang wajib itu masalah fardhu ain, yang masalah tauhid, masalah fikih, masalah tasawuf ataupun masalah yang lain-lainnya. Nah, dan siapa lagi kalau bukan regenerasi kita ini yang muda-muda ini yang menuntut ilmu ini, supaya nanti anak cucu kita yang lain, masyarakat juga mau menuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu ini adalah per individu perorangan. Kalau kita dapat paham sesuatu masalah ibadah, maka ibadah kita itu mardudun la tuqbalu, tidak diterima kalau tidak didasari dengan ilmu. Nah, contoh ini nanti ilmu masak aja, masak sayur bening tapi tidak didasari dengan ilmu, maka sayur bening itu akan hancur lebur nantinya. Nah, maka kalau kita dasari dengan ilmu, insya Allah masakan itu akan enak dan nyaman, bahasa Banjarnya. Dan harapannya kepada kaum muslimin muslimat, yuk sama-sama kita memakmurkan masjid. Masjid ini adalah dalam Al-Quran dikatakan min sa'ilillah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi. Kapan lagi kita untuk masuk ke sana? Orang masuk ke masjid ini aman, menjadi dari benteng-benteng Allah sudah. Nah, jadi keamanan. Jadi kalau kita sudah masuk, artinya maka insya Allah akan aman. Nah, jadi harapannya, nasihatnya kepada kaum muda yang energik, yang pikirannya masih fresh lah, maka kita rajin-rajinlah menuntut ilmu. Karena kalau orang menuntut ilmu ini tidak akan rugi. Maka dikatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu wa utul ilma darajat. Maka Allah akan angkat derajat seseorang itu dengan ilmunya. Nah, jadi orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah, kemuliaan di sini. Karena
walaupun pakaian biasa, karena orang yang berilmu ini jadinya itu sudah mulia. Apalagi dengan pakaian orang-orang solehnya itu, maka akan dimuliakan. Jadi berharap tadi bagi kaum muda yang masih jenjang sekolah ini, janganlah artinya kita itu putus dalam menuntut ilmu. Karena ada juga orang yang putus menuntut ilmu ini, jual ilmu baina fakihil mar'ah, dipotong ilmu itu antara dua bahannya perempuan. Jadi kalau dia nikah kadang menuntut ilmu lagi. Makanya khusus untuk menuntut ilmu ini dulu sampai selesai, sampai wisuda, baru lagi nanti untuk mencari teman selain jenis gitu. Jadi kalau bisa waktu menuntut ini jangan dulu, nanti kalau mungkin karena dia tidak fokus untuk menuntut ilmu. Tapi sih kalau dia pengen merit ya silahkan, cuma artinya kalau pengen khusus dulu untuk menuntut selesai baru nanti ya. Sampai ada pepatah begitu kata orang tadi. Nah, jadi dunia ilmu baiknya bagi ilmu dipotong ilmu itu dengan kawin tadi. Nah, ini ada banyak sedikit artinya nasihat masalah menuntut ilmu ini. Karena kalau kaum muslimin muslimat ini tidak menuntut ilmu, bahkan dikatakan oleh Rasulullah, saya ala ummati, maka akan datang nantinya di masa umatku, mereka itu yafiruna minal ulama wal fuqaha, mereka itu berlari daripada ulama dan fuqaha. Arti fuqaha itu pemimpin-pemimpin atau para ulama yang ada di negeri itu. Nah, maka akan ditimpakan 4 bala. Nah, satu diangkat ditimpakan bala kalau orang kaum muslimin, saudara kita kaum muslimin ini tidak ada lagi yang hadir menjadi ilmu nantinya di masa yang akan datang, maka akan Allah timpakan bala. Satu balanya Allah angkat berkah usahanya. Nah, usaha juga, cuma usahanya itu kadang berkah bahasanya itu. Jadi penting sekali kaum muslimin masyarakat ini untuk menuntut ilmu. Karena kalau kita dalam menuntut ilmu itu, nanti usaha-usaha kita ini akan Allah ambil berkah usaha itu. Artinya duitnya itu adanya duit cuma habis itu aja. Arti berkah di sini ziyadatun khairatun ilahiyah. Maksudnya berkah di situ adalah bertambah kebaikan dalam diri kita ataupun harta kita. Tapi banyak saja sih orang yang berilmu, orang yang berharta itu, tapi duitnya habis poya-poya. Misalnya nanti sugih juga duit cuma untuk minum sabu-sabu apa macam, itu namanya kada berkah. Yang maksud berkah di sini ini di dalam dirinya, di masyarakatnya itu bertambah kebaikannya. Nah, disitulah. Itu mungkin Pak Ustadz kadang menyebutkan keempat macamnya, nanti kelamaan. Mungkin paham saja sudah. Artinya masalah kaum muslimin ini masyarakat seluruh orang yang ada di provinsi Kalimantan Timur ini, artinya untuk sesugiannya. Kalau bahasa Habib Abdullah Al-Haddad di kitab Risalatul Mawal itu, wayang bagi ayat kunalaga, sesugiannya engkau itu adalah untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kita ini kan lepas daripada menuntut ilmu. Di hari demi hari, maupun ilmu masalah umum ataupun masalah yang keagamaan ini, kita ini harus cerdas intelektual dan spiritual kita. Apalagi kita menghadapi zaman modern yang serba canggih ini. Jangan sampai umat Islam ini buta dengan ilmu. Makanya sekarang alhamdulillah di negeri kita, di provinsi kita Kalimantan Timur ini ada berbagai universitas yang dibangun oleh pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat. Nah,
Ujar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahlul zikri in kuntum ta'lamun." Apabila kamu tidak tahu, maka bertanyalah dengan ahlinya. Sebenarnya kita ini orang Islam ini cerdas. Tapi kadang-kadang orang itu malu bertanya. Contoh, kayak alhamdulillah prestasi yang ada di Indonesia ini Pak Habibie. Satu-satunya orang yang di Indonesia yang bisa bikin pesawat yang luar biasa, itu prestasi yang ada di negeri kita di Indonesia, alhamdulillah. Dan juga banyak ulama-ulama Indonesia ini yang terkenal berkaliber dunia. Contoh, kayak Syekh Yasin Al-Padani. Itu tuh ulama Indonesia berkaliber dunia yang ada di kota Mekah. Bahkan ahli sanad seluruh dunia. Nah, yang terkenal lah. Nah, contoh kayak di Jakarta itu Imam Nawawi ataupun Al-Bantani. Nah, itu kan orang Banten. Nah, jadi kalau bisa anak-anak muda, generasi muda ini jangan putus menuntut ilmu. Walaupun sudah S1 atau S2 nantinya, artinya tetaplah kita ini menuntut ilmu. Itu saja, mungkin terlalu panjang masalah himbauan ataupun anjuran. Sama saja saya juga proses menuntut ilmu saat ini. Jadi kita itu tidak, kalaupun sudah tamat, ya tetap menggali, mempelajari alam semesta ini yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.